Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Akhirnya bisa berada di outdoor. Ini lagi summer, sekitar bulan Januari, akhir Januari. Dan kemarin itu tanggal berapa ya? Tanggal 27 itu tanggal 28 deh. Panas banget. Cuma sekarang alhamdulillah di hari Minggu ini cuacanya lagi enak, suhunya sekitar 20 derajat, dan di sini kita rely on banget tuh sama aplikasi weather yang ada di iPhone. Dan sekarang suasana lagi enak, lagi 20 derajat, jadi kita jalan-jalan keluar sama keluarga, sama istri, sama anak. Itu karena anak saya yang besar, si Mbak Adel, lagi main perosotan di taman dekat rumah di daerah Campbelltown, dan anak saya yang kedua lagi bobo jadi bisa ngonten deh. So, apa kabar nih Bright People semua? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Saya mau share aja sih untuk video kali ini, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membawa keluarga ke Australia, khususnya ke Adelaide di Australia Selatan, dan bagaimana prosesnya, ribetnya, dan lain-lain. Dan ini adalah pengalaman saya sebagai salah satu awardee dari Australia Award Scholarship yang sekarang sedang taking Master of Education di University of Adelaide. Nah, jadi proses pertamanya itu adalah kita harus mendapatkan persetujuan dari pihak kampus dan juga DFAT. Nah, kalau misalnya, jadi kita ngomong dulu ke namanya itu ada Student Contact Officer. Nah, kita bilang bahwa kita mau bawa keluarga nih, mau datangnya dari kapan, dan nanti berapa orang, dan lain-lain. Nah, ketika misalnya pihak dari Student Contact Officer atau pihak kampus itu setuju, nanti kita hubungi ke bagian ke ini, Australia Awards in Indonesia. Jadi pengelola Australia Awards Scholarship yang ada di Indonesianya. Nah, kita kontak, kasih tahu kalau kita mau berkeluarga, bla bla bla, siapa aja, bla bla bla. Nah, nanti akan dibantu urus untuk visanya. Nah, kalau keluarga itu namanya dependent visa. Jadi visa tanggungan lah ya, tanggungan dari awardee. Dan prosesnya itu gratis karena sifatnya hanya kayak semacam extend dari visa student. Jadi tidak perlu bayar lagi untuk visa family-nya. Tinggal kita minta bantuan saja dari Australia Award Indonesia untuk membantu input data keluarga kita di visa gitu. Dan saya bawa satu istri dan 2 orang anak, jadi dibantu untuk input datanya itu semua gitu. Dan prosesnya itu nggak terlalu lama sih. Paling yang pertama itu kan di input datanya dulu, kita suruh isi form, nanti di lodge datanya ke Australian Embassy. Nah, nanti itu keluar namanya itu hub letter. Nah, hub letter itu dipakai kayak semacam surat pengantar untuk kita ambil medical check up. Nah, ambil medical check up ini ada biaya lagi nih. Ini biaya pertama nih ya. Tadi kan untuk visa nggak ada biaya, ini biaya pertama. Nah, setelah dapat hub letter, kita datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Australia ya. Itu salah satunya seperti Rumah Sakit Premier. Saya waktu itu karena yang dekat ada di Premier Bintaro, jadi kedatang Premier Bintaro. Dan prosesnya itu waktu itu daftar online dulu. Ya, ada websitenya, kita daftar online dulu. Dan biayanya itu sekitar hampir 2 juta lah ya. Hampir 2 juta. Jadi untuk yang dewasa, untuk istri saya itu sekitar 1 juta. Untuk anak itu satunya itu sekitar 400.000 atau ya pokoknya di bawah, nggak sampai setengahnya dari yang dewasa. Dan apa saja prosesnya hampir sama seperti kemarin ketika saya ambil medical check up. Itu ada biasa tes urin gitu kan, terus ada X-ray. Oh ya, kalau anak nggak pakai X-ray, nggak pakai ronsen, cuman kayak tes urin juga enggak deh kayaknya ya. Kayaknya enggak juga, cuman ya cek-cek biasa gitu doang lah, formalitas buat anak. Yang penting itu kan nggak ada suspek TB, yang sangat kita khawatirkan kalau ada suspek TB itu prosesnya akan ribet banget. Tapi alhamdulillah semuanya clear, dan medical check up lolos. Ya udah tinggal nunggu prosesnya sekitar 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu itu sudah issued visanya. Nah, oh ya, satu hal lagi. Sebelum tadi medical check up, untuk kita dapat hub letter, saya lupa jadinya ya, itu kita harus keluar dulu yang namanya adalah insurance-nya gitu. Jadi sebelum visa itu diproses, salah satu persyaratan adalah kita sudah harus membeli insurance untuk keluarga kita yang disesuai dengan tanggal nanti kapan kedatangannya. Nah, karena kemarin itu saya
belum pasti ya, jadi tapi sudah punya plan bahwa pengen datang itu ya dari Januari 2023. Jadi langsung kita upgrade jadi OSHC atau O-nya itu apa ya? Overseas Student Health, OSHC. C itu apa ya? Covers. Nah, cover. Pokoknya asuransi untuk student itu kita harus di-extend. Jadi ada namanya itu yang dual insurance, ada namanya buat family insurance. Nah, kalau yang dual itu kan untuk kalau kita sama istri saja atau couple atau spouse. Tapi kalau ada anak harus di-extend, harus di ibaratnya itu di-upgrade lah ya, di-upgrade yang ke family insurance-nya. Dan biayanya berapa? Karena saya tuh pakai Alliance, jadi kita harus sesuaikan dengan asuransi kita ya, samain karena kita kan upgrade. Di Uni-Edel tuh pakainya Alliance insurance, dan prosesnya itu kita harus upgrade sendiri dari aplikasi kita, namanya My Health, yang ada polis asuransinya di situ. Biayanya itu untuk sekitar asuransi setahun, jadi dari Januari sampai akhir masa studi saya di Desember 2023. Untuk dewasa itu sekitar 1.500 Australian dollars. Dan untuk 2 orang anak itu sekitar $1.000. Nah, jadi udah 2 biaya tuh ya. Total 2.500 Australian dollars. Teng, dah masuk ya. Nah, setelah tadi ada insurance sudah ada, sudah beres nih, kita laporan ke Australia Watch Indonesia. Saya udah bayar ininya untuk insurance bla bla bla. Kita kasih bukti risitnya. Oh iya sudah bayar. Baru diproses tadi HAP letter. Setelah HAP letter keluar, kita datang ke rumah sakit untuk medical check up. Nah, berarti sudah keluar lagi tuh biayanya sekitar taruhlah 2 juta lah ya. Jadi 2.500 Australian dollars yang sekitar ya kalau dikonversi ke 10.000 aja udah 25 juta plus 2 juta untuk medical check up. Terus biaya apa lagi sih? Biaya apa lagi? Yang pastinya adalah tiket. Oke, setelah kita itu visa issued, barulah kita pesan tiket. Nah, tiketnya itu keberangkatan saya kemarin itu tanggal 22 Januari. Itu tiket untuk istri atau dewasa itu sekitar 1.800 Australian dollars. Dan untuk anak itu, karena anak saya yang pertama itu usia 3,5 tahun, jadi sudah harus kursi sendiri, tiketnya sekitar 1.400. Dan untuk anak yang kedua karena masih 1,5 tahun, masih under 2 years old, jadi bisa yang tiket on lap, jadi nggak harus nggak tiket kursi sendiri gitu ya. Dan itu sekitar 160 Australian dollars. Jadi total berapa? 1.800 tambah 1.400 berapa tuh? 32 ya. 32 plus 160 ya 3360. Jadi sudah tiket aja sudah 30 juta. Dan tapi sebetulnya ini saya agak keblocoan sih. Jadi gini, saya tuh waktu kenapa ambil tanggal 22 Januari karena saya pengen ngikut jadwal yang sama dengan rombongan anak-anak AS yang baru berangkat juga ke Uni Adelaide, ke Adelaide City. Jadi mereka ini baru datang gitu kan, baru datang yang angkatan baru lah, beda angkatan sama saya. Jadi biar ada temennya, ada barengannya gitu. Dan saya nggak ngecek, ternyata di tanggal 22 itu besok itu ternyata kan Imlek ya, dan hari libur, makanya kenapa tiketnya tuh mahal banget. Tapi ya sudahlah, sudah dibeli. Dan saya cuma berdoa yang penting anak-anak aman, perjalanan aman, lancar gitu kan, nggak ada hambatan, dan ternyata semuanya juga jalan lancar gitu ya. Dan alhamdulillah juga tiketnya kita pakainya Qantas, dan keberangkatannya itu jam 7 malam dari Soekarno-Hatta. Jadi alhamdulillah juga pas jamnya anak-anak tidur, ya agak rewel sedikit pas awal-awal, tapi pas sudah ngantuk ya udah tidur. Sampai di Sydney, kita transit di Sydney itu sekitar jam 6 pagi, anak-anak bangun, alhamdulillah happy. Lalu transit sekitar 2 jam, jam 8.20 langsung pesawat lagi dari Sydney ke Adelaide, dan sampai di Adelaide sekitar jam 10:15 lah waktu Adelaide City. Dan alhamdulillah dijemput sama teman gitu kan yang ada tinggal di sini. Alhamdulillah dijemput 2 mobil. Dan ini juga tricky juga ya kalau bawa family. Jadi ternyata kalau di Australia itu kalau naik mobil pribadi itu kan kapasitasnya nggak boleh lebih dari 4 orang kalau untuk sedan ya. Dan kalau misalnya bawa anak yang under 8 years old atau berapa ya, pokoknya anak deh, itu harus pakai car seat.
pakai tempat duduk anak, nggak boleh kalau nggak pakai car seat karena nanti bisa ditilang dan itu mahal banget kalau kena. Jadi kemarin itu minta tolong sama temen untuk dijemput, ada 2 teman jadinya disewa udah 2 mobil dan harus pinjam juga tuh cari pinjaman car seat jadinya untuk ada 2 anak ini gitu. Dan sedangkan kalau misalnya kita naik bus itu sebenarnya nggak perlu car seat, tapi karena naik kendaraan pribadi itu perlu car seat gitu. Dan itu biaya yang udah pasti fix ya. Yang pertama tadi insurance sekitar 25 juta di upgrade ke family, lalu ada medical check up sekitar 2 juta, udah 27 juta. Lalu untuk tiket itu sekitar 33 jutaan ya. Jadi wow, 60 juta ya habis ya. Tapi ya udahlah, namanya juga alhamdulillah juga dapat uang. Kemarin kita sudah hidup berhemat-hemat selama saya setahun di sini sama adik saya. Jadi alhamdulillah bisa menyisihkan uang dan alhamdulillah semuanya bisa di cover juga dengan uang beasiswa itu ya. Hidup hemat itu alhamdulillah bisa di cover. Yang penting istri, anak happy. Alhamdulillah sekarang happy bisa main di taman di sini, senang banget kayaknya. Dan mohon doanya juga buat Bright People, semoga anak-anak betah di sini dan studi saya ke depan juga bisa lancar dan dapat improve untuk academic resultnya gitu ya untuk tahun ke depan dan bisa lulus sesuai dengan rencana ya di akhir 2023. Itu yang pasti untuk biaya pastinya, dan ini di luar biaya-biaya lain ya. Yang pasti kan kayak butuh bekal, mungkin bawa makanan, bawa popok bayi, bawa makanan anak, terus baju-baju, mungkin bawa baju hangat, selimut dan lain itu masih di luar itu loh. Dan itu kayaknya bisa habis sekitar, kemarin saya menyisihkan transfer rupiah itu sekitar 15 juta juga habis juga. Jadi itulah challenge-nya kalau misalnya jadi ayah di sini. Dan satu hal juga yang kenapa kita bela-belain, karena kita nggak mau kehilangan momen-momen bersama anak ya. Karena kemarin aja ditinggal setahun itu aja, pulang itu ini kenapa anak kalau malam nangis terus gitu ya. Jangan-jangan dia takut karena ada orang asing di rumah gitu di kamar. Tapi sekarang dia alhamdulillah pas udah nyampe di Adelaide terus sudah sama saya terus sama ibunya, dan alhamdulillah sudah mulai kenal sama bapaknya. Oke, itu aja guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang, agar semakin banyak yang tercerahkan. Dan kalau misalnya dapat informasi ini bisa terbantu ya. Dan kalau kami yang belum subscribe, cukup tahu aja sih. Oke, thank you. Dia masih signing out and see ya.